Pernah kepikiran nggak sih pas Anda kirim email atau nonton video, rasanya kok instan banget kayak sulap? Tapi di baliknya, ada infrastruktur global yang luar biasa kompleks. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah sihir itu. Mulai dari jaringan yang menyatukan dunia, sampai cara melindungi data yang ada di saku Anda. Coba deh, lihat angka ini. 196,7 juta. Itu jumlah pengguna internet di Indonesia aja loh di tahun 2020. Artinya, Anda dan saya adalah bagian dari sebuah jaringan digital raksasa. Jadi paham cara kerjanya itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi hal yang wajib kita tahu di dunia modern ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya di dunia yang terhubung. Terus kita bedain apa itu internet vs web. Lanjut lihat dampaknya di kehidupan digital. Lalu kita bahas bagaimana kita terhubung. Dan kita tutup dengan yang paling krusial, menjaga keamanan data Anda. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, dunia yang terhubung. Biar paham soal internet, kita harus mulai dari blok pembangunnya yang paling dasar dulu ya. Inti dari semuanya itu ya ini, jaringan komputer. Bayangin aja sekumpulan perangkat yang lagi ngobrol satu sama lain. Bisa lewat kabel, bisa juga tanpa kabel. Tujuannya simpel banget, biar bisa berbagi sumber daya, mulai dari printer di sebelah Anda sampai server yang letaknya di benua lain. Nah, jaringan ini ada skalanya loh. Kita mulai dari yang paling kecil, LAN. Ini jaringan lokal di rumah atau kantor Anda. Skalanya nambah gede, jadi CAN buat satu perusahaan, terus MAN buat satu kota, sampai akhirnya WAN yang menghubungkan wilayah yang luas banget. Lantas internet itu apa? Internet itu contoh WAN paling raksasa. Jaringannya semua jaringan di seluruh dunia. Bagian kedua, internet versus World Wide Web. Nah, ini nih yang sering banget ketuker. Banyak orang pakai dua kata ini seolah-olah artinya sama, padahal keduanya itu hal yang beda banget. Yuk, kita lurusin. Gini deh bayanginnya, internet itu infrastrukturnya, jalan rayanya. TCP/IP itu kayak aturan lalu lintasnya, yang mastiin paket data sampai ke tujuan tanpa nyasar. Nah, sementara itu, World Wide Web atau web itu adalah semua tujuan yang ada di pinggir jalan raya tadi. Situs web, video, gambar, semuanya. Web ini pakai aturannya sendiri, namanya HTTP, buat minta dan nampilin konten di tujuan-tujuan itu. Jadi, intinya gini, web itu berjalan di atas internet. Sama kayak aplikasi email atau game online Anda, web itu cuma salah satu dari banyak banget layanan yang lewat di jalan raya internet. Web nggak mungkin ada tanpa internet. Tapi internet itu sendiri jauh lebih besar daripada sekedar web. Oke, bagian ketiga, kehidupan digital. Sekarang kita udah tahu kan fondasinya kayak apa. Yuk kita lihat gimana teknologi ini secara nyata ngebentuk aktivitas kita sehari-hari. Coba dipikirin, Surel gantiin surat pos, e-banking gantiin antri di bank, e-learning bawa ruang kelas ke rumah kita, e-commerce ngubah total cara kita belanja, dan e-government mendigitalkan layanan publik. Awalan Eminiskis di mana-mana ini jadi bukti betapa dalamnya internet udah ngubah cara kita hidup. Lanjut, bagian 4. Bagaimana kita terhubung. Tadi kita udah ngomongin soal jaringan global yang gede banget. Sekarang kita zoom in ke perangkat yang lagi Anda pakai sekarang ini. Gimana sih caranya benda ini bisa nyambung ke seluruh dunia? Umumnya, ada dua cara, Wi-Fi dan tethering. Kalau Wi-Fi, perangkat kita nyambung ke sebuah titik akses, misalnya router di rumah atau di kafe. Nah, kalau tethering, ponsel Anda sendiri yang berubah jadi titik akses pribadi itu, jadi modem portable yang ngebagiin koneksi datanya. Dan proses tethering ini fleksibel banget loh. Anda bisa melakukannya tanpa kabel, lewat sinyal Wi-Fi atau Bluetooth. Atau bahkan secara fisik dengan nyolokin ponsel Anda pakai kabel USB. Dan sekarang, bagian kelima, bagian yang paling penting menurut saya, keamanan data Anda. Oke, kita semua udah terhubung nih. Terus muncul pertanyaan yang super krusial. Gimana caranya kita jaga data kita biar tetap aman di dunia yang serba nyambung ini? Pernyataan ini tuh intinya, data Anda, mau itu riwayat chat atau informasi kartu kredit, itu adalah aset. Dan melindunginya itu sama pentingnya kayak kita ngunci pintu rumah di malam hari. Nggak bisa ditawar. Senjata terkuat kita untuk melindungi data adalah enkripsi. Sederhananya, enkripsi itu kayak nulis pesan pakai kode rahasia. Proses ini mengubah data normal yang bisa dibaca atau plain text menjadi teks acak-acakan yang disebut ciphertext yang mustahil dibaca tanpa kunci rahasia yang tepat. Yuk kita lihat contoh yang super simple. Namanya Caesar Cipher. Anggap pesan aslinya halo. Terus kunci rahasianya adalah geser 3 huruf. Jadinya, H jadi K, A jadi D, L jadi O, dan O jadi R.
Hasilnya KGOR. Tentu aja ya, enkripsi zaman sekarang itu jutaan kali lebih kompleks. Tapi prinsip dasarnya sama persis. Ada pesan, ada kunci, dan ada hasil yang terenkode. Tentu saja, pesan rahasia kan percuma ya kalau nggak bisa dibaca sama penerima yang dituju. Nah, proses kebalikannya ini disebut dekripsi, yaitu menggunakan kunci yang sama untuk mengubah ciphertext tadi kembali menjadi pesan aslinya. Jadi, kita sudah lihat semuanya, dari jaringan global yang membentang di bawah laut, sampai ke enkripsi yang mengamankan pesan di tangan Anda. Sekarang, Anda tahu infrastruktur dan aturan mainnya. Pertanyaan terakhir, ini bukan buat saya, tapi buat Anda. Karena sekarang Anda tahu bahwa data Anda adalah sumber daya paling berharga di jalan raya digital ini, gimana cara Anda akan melindunginya?